Selamat pagi, Pak Joni, Pagi, Prof, Dr. Pak. Hadi. Ya, Pagi, eh, teman-teman, hari ini 12 September saya eh, bersama dengan Pak Joni dan Prof Johan Marjuki. Pak Joni, hari ini sidang kedua ya. Ya, betul. Nah, acaranya apa nih, Pak Joni? Sidang kedua adalah perbaikan permohonan. Ya, perbaikan permohonan itu sudah kita ajukan beberapa hari yang lalu dan sudah dilengkapi. Kita tetap pada permohonan yang semula, yaitu meminta agar pasal 451 Undang-Undang Kesehatan itu dihapuskan karena pasal 451 itu menghilangkan hak hidup dari kolegium existing yang itu sangat berperan, dedikasi, kontribusi daripada profesi, dalam hal ini adalah kedokteran, dan itu adalah bagian daripada sumbangsi daripada profesi ini untuk ilmu pengetahuan. Tanpa ada ilmu, ya profesi pelayanan kedokteran dan pendidikan kedokteran akan menjadi hilang, nihil gitu. Yang kedua tentang kolegium yang kita minta supaya tetap dipertahankan menjadi independen, karena kolegium bukan alat kelengkapan konsil, dan kolegium itu dia adalah lembaga ilmu, akademik body seperti pertimbangan putusan MK, dan sebagai lembaga ilmiah, akademik body, kolegium itu cuma tunduk kepada kebenaran, kemandirian, kebenaran, tanpa konflik of interest, dan dia adalah bagian daripada menegakkan kebenaran itu dengan cara yang otonom, dan itu adalah yang kita tegakkan. Jadi sebenarnya menegakkan kolegium yang independen adalah menegakkan ilmu. Tanpa ilmu, ya pelayanan akan menjadi timpang bahkan nihil. Yang ketiga adalah kita meminta supaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap etika dan disiplin profesi itu dihilangkan, karena yang namanya etika itu adalah urusan profesi, disiplin juga. Jadi muskil tidak ada dasarnya dan tidak valid kalau pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi dokter itu dilakukan oleh Pak Lurah atau Pak Camat, karena dia bukan lembaga profesi. Jadi cuma profesi lah yang bisa menjaga etika dan disiplinnya. Dan itu kan adalah bagian daripada implementasi daripada sumpah profesi, sumpah yang harus melekat dan dijalankan. Itu kira-kira, dan kita berharap ini akan memperluas lagi kolegium sebagai bagian daripada pelaksanaan konstitusi 28C1. Nah, dan yang tidak boleh kita lupakan bahwa kolegium itu adalah bagian yang mesti diakui dan dihormati dan dijaga sebagai bagian daripada tugas kita bernegara. Dan karena itu kita harus melakukan kolegium itu, dan negara harus partnership. Kegagalan kita dalam rangka banyak hal, termasuk PPDS yang diduga adanya perundukan karena tidak hadirnya negara, sehingga perlu good partnership dalam hal antara ilmu dengan pelayanan dan dengan profesi, dan tentu penegakan etika itu sendiri. Ya, demikian. Prof, izin, Prof, dalam satu perbincangan ini tidak adanya partnership, ya, pemerintah dengan anggota masyarakat yang berkelompok adalah Ikatan Kedokteran, tapi kita mesti tahu dulu Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang masih ada. Harapan Prof bagaimana tentang partnership ini, Prof? Gini Mas, sebenarnya permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu mengingatkan kepada negara, pemerintah dan DPR tentunya yang pembuat undang-undang ya, bahwa mereka harus bisa menghargai ilmu pengetahuan, ya, menghargai ilmu kedokteran, ya, bahwa ilmu kedokteran itu adalah ilmu pasti alam yang sifatnya otonom dan independen, ya. Jadi dalam hal ini berbeda dengan badan-badan lain yang bukan ilmu natural, ya. Itu bisa diintervensi oleh pemerintah, tapi dalam ini tidak, dan itu
saya harapkan negara ini bisa menghargai ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu natural. Ya. Nah, caranya salah satu yaitu melakukan partnership. Jadi biarkan badan-badan ilmiah itu berdiri, ya, dan bekerja sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya, tanpa campur tangan pemerintah. Karena memang sifatnya begitu. Kalau itu menjadi disertai campur tangan kekuasaan, maka ilmu itu tadi bias, akan rusak. Jadi bukan caranya memperbaiki itu dengan mencampur tangan, itu justru merusak. Mestinya biarkan mereka bekerja secara independen, secara otonom, dan dilakukan partnership. Dengan begitu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat banyak untuk mencerdaskan bangsa dan untuk kesejahteraan bangsa. Itu maksudnya, Mas. Kalau ini kan kita menggugat, mempertanyakan lah kenapa kolegium sepertinya di bawah diatur oleh pemerintah. Pasti kan mereka juga butuh kolegium, Prof. Di dalam bunyinya itu adalah dibentuk dari organisasi profesinya juga, cuman tidak disebutkan ya. Nah, ini menurut tanggapan Prof bagaimana nih, Prof? Ya, menurut saya ini berpangkal kepada pola pikir, Mas. Jadi kalau ilmu itu pola pikirnya rasional, benar atau salah. Kalau emosional itu suka dan tidak suka, ada benci. Saya takut kan, jangan-jangan ini ada faktor-faktor suka dan tidak suka yang bermain. Sehingga partnership itu hilang. Yang seharusnya berteman, saling berkoordinasi untuk suatu kemajuan, suatu kebaikan, menjadi rusak. Dan akhirnya ya, rusaknya itu lebih parah daripada penyebabnya. Karena itu kebijakan yang salah, karena alasan yang kecil, itu bisa berakibat yang jauh lebih panjang, lebih besar dengan adanya timbulnya sebuah undang-undang yang berlaku secara nasional. Nah, ini karena itu pemerintah saya harapkan ya itu untuk kembali kepada pola pikir rasional dalam membuat kebijakan. Ya. Baik. Nah, itulah wawancara hari ini. Saya mau tanya sedikit sama Prof. Ya. Prof, kira-kira apa gunanya pola pikir rasional itu bagi kemajuan bangsa? Nah, itu penting untuk kita sampaikan. Penting ya. Baik, Mas. Begini, kalau rasional itu artinya pola pikir kita itu bertanya benar atau salah. Hanya yang benar yang kita terima, salah kita buang. Kebenaran yang ditegakkan. Kebenaran, ya. Nah, kalau sekiranya salah, itu buat apa kita melakukan diskusi, ya, melakukan penjabaran barang salah? Itu harus dibuang. Kalau yang benar bisa kita lakukan selanjutnya, apakah itu berguna, apakah itu penting, itu berpokok pada kepada kebenaran itu sudah nyata. Tapi kalau emosional, dia tidak peduli pada benar dan salah. Dia hanya suka dan tidak suka. Menang atau kalah. Ya. Atau hormat. Atau benci. Yakin. Ya. Itu bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu natural. Bagaimana kita membuat sebuah kemajuan yang hanya berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi mungkin itu salah semua. Ya? Apa contoh konkretnya, Prof, dalam ilmu kedokteran maupun pelayanan bahkan pendidikan? Ilmu, pelayanan, dan pendidikan. Contoh konkretnya yang aktual, apa yang bisa? Sebenarnya dalam perubahan kita sudah ada, Mas ya. Misalnya saja, sebuah penelitian kedokteran itu kan harus benar. Ya, harus rasional, harus mandiri, dan harus tidak ada konflik of interest. Ya, sebuah penelitian vaksin Nusantara misalnya, itu sudah ditolak oleh BPOM. BPOM itu adalah badan yang memang mengevaluasi penelitian ilmiah. Ini sudah ditolak, tapi tidak dibuang, malah ditampung dengan suatu kesepakatan untuk dimasukkan dalam acaranya Departemen Kesehatan. Ini kan salah, itu kan apa yang mau dipakai oleh negara ini? Ya, penelitian yang seperti apa? Yang tidak baku, yang salah. Ya, BPOM dalam hal ini oleh karena dia merasa atasannya ya, dia hanya diam.
dia juga dalam video yang saya lihat itu, dia juga tidak bilang setuju gitu, dia enggak. Tapi dia diam aja. Apa boleh buat? Karena itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Itu Mas. Ada tahapan-tahapan yang standar dan tradisi ilmiahnya yang harus ditegakkan. Penelitian ilmiah itu full blown punyanya kaidah ilmiah. Jadi kalau sampai tidak mengikuti kaidah ilmiah, maka penelitian itu tidak valid. Ya, tidak bisa diterima.